Apa sih yang diobrolin sebenarnya kalau lagi ngumpul-ngumpul? Apalagi udah bapak-bapak ya. Ada yang beli nggak nih lagu? Ada yang suka nggak? Gitu. Mau kita pakai sendiri apa kita kasih orang lain? Itu gitu. Biasa lah itu. Gitu ya. Dan karena kan itu tadi ya, karena emang udah mengerjakan banyak musik ya, Mas Irfan, Mas Denny ya. Jadi kita nggak usah nunjukin yang lain-lain, yang penting jadi nih Cas Malanya gitu ya. Itu pemikiran yang tepat. Asik. Ya benar, kurang lebih kayak gitu. Iya kan ya. Iya. Malah kita adaptasinya ke Peter. Kalau misalnya ini part ini enak nggak? Kalau Peter merasa nggak nyaman, mungkin kita akan mau nurutin apanya Peter. Tapi untungnya Peter ini juga sosok yang menurut saya sama Irfan adalah sosok yang dewasa. Dia mencoba dulu. Ketika dia nggak sanggup dia akan bilang. Tapi khusus lagu ini kayaknya enggak. Peter let it flow aja gitu. Malah kita hire seorang vocal director, Melto Pasto. Oke. Saya juga vocal director. Peter pun bisa, Irfan juga bisa. Tapi kita coba kalau ada orang ketiga orang di luar ya. kita, Peter pun ternyata bisa beradaptasi. Yes. Kita paham bahwa kita harus. Memang kalau kita nggak kolaborasi nggak akan menjadi sesuatu yang berbeda dari album pertama mungkin ya gitu. Iya. Jadi let it flow aja. Oke. Dan akhirnya di tahun baru ini meluncurkan sebuah single Cinta Tapi Terluka. Yes. Dan kalau mau kita bedah juga nih, ini lagu tuh cukup menyentuh juga sebenarnya. Jadi tentang toxic relationship gitu ya. Yes. Nah ini siapa yang nulis sebenarnya? Yang nulis Irfan. Oke, Mas Irfan yang nulisnya. Reasonnya kenapa Mas memilih tema? Sebenarnya kan cerita ini saya terinspirasi dari sahabat saya. Mohon maaf Mas ya. Oh ya, saya lagu ini terinspirasi dari sahabat saya. Dia cerita bahwa kehidupan atau kisah toxic relationship dia. Jadi ini cukup menarik. Mungkin ada beberapa orang yang nggak mau cerita, tapi dia kisah dan ini bisa menjadi inspirasi baru buat para pendengar gitu bahwa inti dari lagu ini sebenarnya nggak terlalu banyak kata-kata puitis, jelas semua dari awal sampai ujung sampai chorusnya itu nggak perlu ada kata-kata yang basa-basi. Cukup sudah aku menahan rasa itu udah jelas banget. Gitu kan. Nah intinya cuma satu kok, saya pesannya di situ cuman jangan takut yang namanya luka gitu. Luka akan membawa kita akan menuju yang lebih baik lagi. Yes. Iya. Gini. Ya udah gini. Nyolok. Kalau gini nyolok. Jadi ya itu aja sih intinya. Iya. Kalau umpamanya bagi yang belum dengar, coba aja lihat atau belum lihat liriknya, tinggal cek. Nggak susah untuk memahami. Yes. Apa adanya. Gitu. Oke. Jadi katanya tuh nulis lirik berbahasa Indonesia tuh katanya agak-agak susah ya penulisan lirik. Kalau susah itu relatif sih. Iya. Mood. Kalau di lagu ini sebenarnya nggak terlalu sulit karena nggak ada bahasa puitis gitu yang mengungkapkan. Cuman yang menurut saya pengalaman saya bikin nulis ini yang susah alurnya, bagaimana memulai kata supaya menendang dulu nih. Cinta tapi terluka kan kita gitu. Kita cinta tapi terluka itu udah orang ketendang. Langsung ngehook ya istilahnya. Nah ini membawa supaya nggak drop bagaimana. Bikin bahasa Inggris juga bagus loh. Oke. Is this enough to be hot? Gak enak juga ya. Nah, emang bikin bahasa Indonesia tuh lebih susah. Iya. Kalau Peter malah kebalik nih, dia karena lebih banyak fasih bikin lagu bahasa Inggris. Kita bahasa penulisan bahasa saya sama Irfan aja beda. Irfan jauh lebih putih daripada saya sebenarnya. Oke. Jadi kalau emang ini kita bikin bahasa Indonesia, saya juga kaget begitu Irfan album pertama Irfan banyak puitis ya. Iya. Kok di lagu yang ini Irfan liriknya kayak gua ya. Lebih lugas. Gitu. Gua senang banget akhirnya ada juga yang bisa kayak gua bikin sesuatu yang natural. Peter yang mesti dites ntar suatu hari bikin lagu bahasa Indonesia Peter. Karena lebih Gen Z. Iya ya. Nah, gue nggak Gen Z gue. Album solonya dia kan isinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua. Tapi di lagu ini pun akhirnya dalam video klip juga Peter kan ngedrum ya. Berarti nanti di seluruh album Peter juga ngedrum atau why not ya, kita coba juga. Selama itu bagus gitu. Yes. Berarti udah dipikirin juga nanti ketika off air gitu. Kalau off air kayaknya nggak mungkin kita main drum ya. Kecuali ada yang lebih bagus nyanyi daripada Peter. Kayaknya nggak ada juga. Amin. Peter bagus banget buat kami ya. Yes. Terima kasih.
Aman lah 10 album. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi dan sekarang penasaran banget ya. Tadi gue udah denger sih Cinta Tapi Terluka. Mungkin buat sobat RD yang penasaran sama-sama kita dengarkan The Casmala dengan Cinta Tapi Terluka. Eksis. Ada Govinda dengan Pilihlah Aku, salah satu single ciptaan Mas Dencas yang sebelumnya dipopulerkan sama Krisdayanti. Kalau pencipta lagu itu sebenarnya kan ini sama-sama pencipta lagu ngumpul ya sebenarnya, sama-sama komposer gitu. Apa sih yang diobrolin sebenarnya kalau lagi ngumpul-ngumpul? Apalagi udah bapak-bapak ya. Ada yang beli nggak nih lagu? Ada yang suka nggak? Gitu. Mau kita pakai sendiri apa kita kasih orang lain? Itu Gitu. biasa lah. Gitu ya obrolannya gitu ya. Iya gitu kali ya. Kalau nggak dipakai sama kita ya kasih orang lain aja deh gitu. Iya. Ngobrolin MU sama Arsenal. Ala kayak ngerti bola aja lo. Saya mendengarkan. Oh mendengarkan. Liga Super kali Liga Super. Oke. Yang namanya musik itu kan cukup berputar lah ya Mas ya, dan istilahnya Selalu berputar. udah jadi inilah ya isu bahwa kalau memang tuh trennya bisa aja balik lagi ke jadul-jadul gitu kan ya. Memang di 2025 2026 itu kan selain yang kekinian, ternyata musik-musik dengan sound-sound jadul itu muncul juga gitu kan. Nah, ketika memutuskan untuk 2026 Casmala sama My Music bikin satu album gitu kan. Itu nanti tadi kan mau ngambil rootsnya Beatles nih gitu kan. Nah selain Beatles itu apakah akan ada juga apa ya inspirasi lain gitu? Ya kalau menurut gue sih gue nggak sangat terbuka gitu mau dengan genre apapun gitu karena di kepala gue juga udah banyak banget gitu. Mungkin kita udah pernah mainin semua genre dari rock, pop, dangdut sampai koplo pun kita udah pernah main. Sangat terbuka dengan semua genre. Mau musik 70 kita main, 80 kita main, bahkan sampai kekinian pun kita main. Tinggal sekarang apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalau ini kan sekarang kita sama Mas Ade Govinda ya, mungkin Ade butuh sound yang seperti ini ya kita siapin. Tapi nanti ke depannya kita nggak menutup kemungkinan untuk semua genre. Yang penting benang merahnya di musik di Casmala gimana bikin bahwa ini punya ciri khas itu loh, ciri khas Casmala itu paling penting sih. Itu jadi poin. Mau pop, dangdut atau apa namanya R&B lah ya macam-macam gitu ya Mas Irfan ya. Betul. Itu aja sih intinya. Sebenarnya banyak orang nggak paham ya. Lagu tuh kan notasi cuma 12 ya. Oh iya. Ya, semua lagu tuh sama, yang membedakan warna musik. Warna musik itu orang-orang bilang bisa menjadi tren atau kita mengikuti tren atau kita merimain aja gitu. Tapi kalau di Casmala itu sebenarnya sekali lagi kita bikin musik sekali lagi yang buat Peter nyaman dulu. Oke. Apa bentuknya nanti vintage segala macam, saya rasa itu proses kreatif yang kita nggak bisa kontrol. Irfan tiba-tiba ada gini, kalau bagus nggak apa-apa juga gitu. Ajar-ajar. Kenapa aja. kita harus vintage? Kalau enggak, karena sekali lagi karena juga kita kolaborasi dengan Ade, kita coba yang belum pernah kita lakukan. Gitu. Jadi kita kalau musik sih kita siap, kalau tukangnya kita siap bongkar pasang lagu tuh kita gitu. Tukang yang jadi benang merah suaranya Peter, dan Peter itu harus bisa beradaptasi dengan musiknya atau sebaliknya. Iya, oke.